Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang bandwidth. Tentu saja yang pertama, bandwidth. Pengertian bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah sejumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Satu, kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Yang pertama adalah infrastruktur layanan yang dibangun. Karena supaya setiap alat-alat seperti bandwidth, router, switch, dan lain sebagainya tidak akan mengalami kesalahan atau kerusakan dikarenakan salahnya infrastruktur jaringan yang dibangun. Yang kedua, kecepatan transfer data, supaya agar mempercepat pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang ketiga, lebar bandwidth, agar kita dapat mengetahui frekuensi tinggi atau rendahnya pada suatu jaringan. Yang keempat, jumlah pengguna, agar kita tahu siapa saja yang kita izinkan yang memakai jaringan kita dan membatasi akses orang yang tidak dikenal. Yang kelima, kualitas koneksi, supaya kita sebagai pengguna tidak khawatir akibat penurunan jaringan karena kesalahan dalam infrastruktur jaringan yang dibangun. Yang kedua, mekanisme bandwidth. Yang pertama, network bandwidth capacity adalah sebuah nilai maksimum besaran dan mentransfer data yang terjadi antara komputer server dan komputer klien. Yang kedua, network bandwidth consumption adalah bandwidth yang dikonsumsi dalam bit per second sesuai dengan throughput atau output yang dicapai, yaitu tingkat rata-rata transfer data yang berhasil melalui jalur komunikasi. Yang ketiga, asymptotic bandwidth, ukuran throughput maksimum untuk sumber serakah, misalnya ketika ukuran pesan atau jumlah paket per detik dari sumber yang mendekati jumlah maksimum. Yang keempat, typical of bandwidth, ada dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama, analog fungsinya sama seperti bandwidth digital. Yang membedakan adalah satuan hitungnya yang menggunakan hertz. Yang kedua, digital, satuan hitung dari data yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu jaringan komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirim informasi secara digital baik melalui saluran kabel ataupun tanpa menggunakan kabel atau wireless. Selanjutnya, internet connection bandwidth, jumlah maksimum data yang ditransmisikan melalui koneksi internet dalam jumlah waktu tertentu. Yang ketiga adalah parameter pengukuran lebar bandwidth. Yang pertama adalah throughput. Throughput adalah tingkat produksi atau tingkat di mana sesuatu diproses ketika digunakan dalam konteks jaringan komunikasi seperti Ethernet atau radio paket. Throughput jaringan adalah tingkat keberhasilan pengiriman pesan yang melalui saluran komunikasi. Yang kedua adalah upstream dan downstream. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connection speednya 384 kbps. Sedangkan upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. Yang ketiga adalah kecepatan bandwidth. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data dalam hitungan per detik. Pengukuran kecepatan dalam waktu bit per second sebagai contoh apabila kita melakukan koneksi lokal area network atau LAN, maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. Selanjutnya, internet connection bandwidth. Bandwidth internet adalah jumlah konsumsi data yang dihitung dalam suatu waktu bit per second.
B. Analisis kebutuhan bandwidth. 1. Besar dan tipe bandwidth yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bandwidth capacity. Bandwidth capacity artinya diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Yang ketiga, dedicated bandwidth. Seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna dengan paket khusus. Bisnis Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk Anda gunakan. Selanjutnya C. Kualitas koneksi. 1. Jenis-jenis service TCP IP adalah langsung saja normal user data. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang tertentu saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Contoh layanannya di sini adalah JSON dan XML. Yang kedua ada network management. Network management adalah sistem layanan yang mengatur dan memonitoring data dan voice pada suatu jaringan berskala besar maupun kecil. Network jaringan manajemen juga bisa dikatakan metode, prosedur, dan tools yang berhubungan dengan operasional, administrasi, dan maintenance, dan provisioning sistem jaringan. Contoh layanannya LAN dan VLAN. Yang ketiga, layanan real time. Layanan yang mempunyai rentan waktu atau deadline yang jelas, contohnya video call dan transfer data. Layanan streaming application. Streaming adalah sebuah adalah proses transfer data atau informasi dari suatu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, dan sifatnya tidak perlu melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan. Contoh layanannya di sini adalah YouTube, Spotify, Nimo TV, Twitch, Instagram, dan lain-lain. Layanan critical data application. Cloud computing adalah penyedia IT resource di internet yang bisa didapatkan sesuai kebutuhan, pembayaran pun sesuai kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu membeli atau memiliki dan melakukan maintenance pada data center yang aman dan server fisik. Contoh layanannya Google Cloud Partner. Layanan network security management. Keamanan jaringan terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan maupun penolakan yang terjadi di jaringan komputer. Network security melibatkan otoritas akses data dalam pengguna ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. Pengguna atau user memilih atau diberi ID dan password atau informasi autentikasi lain yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Network security mencakup berbagai jaringan komputer, baik publik maupun pribadi, yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan transaksi dan komunikasi antara bisnis, instansi, pemerintah, dan individu. Jaringan tersebut dapat bersifat pribadi seperti dalam perusahaan dan lainnya yang mungkin terbuka bagi akses publik. Contoh layanannya antivirus dan malware. Selanjutnya ada layanan network control traffic. Istilah traffic control dapat didefinisikan sebagai pengaturan lalu lintas aliran paket dari berbagai layanan yang mengalokasikan yang tepat dari suatu bandwidth untuk mendukung kebutuhan yang atau keperluan aplikasi atau suatu layanan jaringan.
Istilah bandwidth dapat didefinisikan sebagai kapasitas atau daya tampung suatu channel komunikasi atau medium komunikasi untuk dapat dilewati sejumlah trafik komunikasi atau data dalam suatu satuan waktu tertentu. Contoh layanannya di sini Netmong dan GFI Language. Selanjutnya ada layanan DOS Ground Service. Sebuah serangan denial of service adalah serangan dunia maya di mana pelakunya berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet sementara atau tanpa batas. Denial of service biasanya dicapai dengan membanjiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan atau yang berlebihan dalam upaya untuk membebani sistem dan menjaga beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi, contohnya iCloud Host. Selanjutnya adalah layanan scavenger. Adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi seperti Kaza, Emule, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut agreement packet yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatan perlu dibatasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi QoS jaringan komputer. Yang pertama ada delay atau latency, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak media fisik, kongestion, atau juga waktu proses yang lama. Yang kedua ada delay variation atau jitter, merupakan besarnya nilai variasi dari delay yang terjadi pada jaringan. Semakin kecil nilai jitter, maka koneksi jaringan yang terbentuk mempunyai kualitas yang baik. Yang ketiga ada packet loss. Loss terjadi ketika salah satu atau lebih paket data yang melintas jaringan komputer gagal mencapai tujuannya, sehingga kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan dari kabel atau kemacetan jaringan. Yang keempat, paket recording. Paket recording itu tidak begitu berpengaruh kepada komputer yang menggunakan protokol TCP, karena TCP bisa menguatkan kembali paket yang diterima. Yang kelima, ada average size atau bird size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Keenam, ada desynchronizing TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP. Selanjutnya, ketiga, komponen yang mendukung QoS, quality of service jaringan komputer. Yang pertama ada queuing, yaitu perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer dengan kata lain akan menyimpan paket yang diterima untuk sementara waktu. Yang kedua ada signaling. Beberapa perangkat yang membuat koneksi jaringan yang akan dikendalikan oleh protokol khusus, umumnya adalah Resource Reservation Protocol atau RSVP. Yang ketiga ada classification. Digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow packets yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya. Yang keempat ada marking. Marking dilakukan dengan memberi label terhadap keseluruhan paket yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan untuk menerapkan perlakuan khusus. Yang kelima ada admission control. Digunakan pada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Yang keenam ada congestion control. Dilakukan dengan mengurangi traffic yang akan dikirimkan pada saat congestion terjadi. Selanjutnya ada traffic shaping, bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. Selanjutnya ada integrated dan differentiated service. Dua jenis filosofi QoS.
QoS yang digunakan saat ini. Selanjutnya ada QoS Police. Perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. 3. Selanjutnya, menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Yang pertama di sini ada rumus throughput. Di sini rumusnya throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Contohnya di sini throughput sama dengan 276957 bytes per 81,59. Jadi sama dengan 0,272 megabit per second. Yang kedua di sini ada rumus delay. Di sini rumusnya rata-rata delay sama dengan total delay per total paket yang diterima. Contoh, rata-rata delay sama dengan 62,03,03 per 3103 sama dengan 0,01999 detik. Yang terakhir ada rumus packet loss. Ini bentuk cara rumusannya. Packet loss dalam kurung data yang dikirim kurang paket data yang diterima per paket data yang dikirim kali 100. Contoh di sini paket data yang diterima sama dengan paket yang dikirim dikurang paket yang hilang, sama dengan 3103 kurang 45 sama dengan 3058. Paket loss sama dengan dalam kurung 10 3103 kurang 3058 per 13 kali 100%. Hasilnya sama dengan 1,45%. Selanjutnya kita masuk ke soft switch. Soft switch sendiri adalah node pengalihan panggilan dalam jaringan telekomunikasi yang tidak didasarkan pada perangkat keras switching, khususnya dari pertukaran telepon tradisional, tetapi diimplementasikan dalam perangkat lunak yang berjalan pada platform komputasi tujuan umum. Yang pertama di sini ada komponen soft switch. Yang pertama, Media Gateway Controller MGC atau call agent. Biasanya disebut juga sebagai komponen call agent. MGC atau call agent merupakan komponen utama dari soft switch yang berfungsi untuk meninjau semua bagian dari komunikasi yang terjadi serta pengaturan elemen-elemen jaringan lain serta menjembatani jaringan yang berbeda, yang diantaranya adalah PSTN, SS7, dan IP address jaringan. Yang kedua ada application server atau AS. Application server adalah sebuah entitas dari proses eksekusi aplikasi yang fungsinya dari application server adalah berperan sebagai eksekutor layanan seperti contohnya OSS dan NMS. Yang ketiga, media server. Soft switch harus dapat mengatur traffic panggilan yang dengan minimal 4 juta BHB business atau business hosted communication. Setiap penambahan traffic maka diperlukan update kapasitas dari media server soft switch agar traffic yang berjalan normal. Kapasitas dari sistem ini biasanya didesain dalam bentuk modular. Yang keempat ada fitur service. Fitur dari aplikasi soft switch.
SoftSwitch juga bisa meningkatkan performa dari pelayanan komunikasi, sehingga harus diperhatikan dalam sisi kualitas. Yang kelima ada operating support system atau OSS. Pemilihan support support dari sistem operasi yang digunakan menjadi mutlak sehingga diperhatikan agar SoftSwitch dapat bekerja secara normal dan tidak banyak perbaikan. Penjelasan SoftSwitch kelas 4 dan 5. SoftSwitch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut dengan SoftSwitch kelas 4, yang fungsi utamanya adalah besaran ukuran routing dari panggilan jarak jauh karakteristik. SoftSwitch kelas 4 adalah pendukung protokol dari konversi transcoding call per second rate, average time of one call routing, number one on concurrent calls. Sementara yang kelas 5 dimaksud untuk bekerja dengan end user. SoftSwitch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. SoftSwitch kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IPPBS fitur, call center service, calling card platform, QoS, grup bisnis, dan lain-lain. Selanjutnya fitur dan fungsi SoftSwitch. A. Memiliki fungsi switching. Teknik switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubungkan langsung antara dua node tersebut. Selain untuk melakukan switch satu dengan yang lainnya, untuk node IP juga SoftSwitch dapat menghubungkan dan memutuskan antara IP PBX dengan PSTN untuk mengatur lalu lintas berupa data, suara, dan video. B. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi SoftSwitch digunakan oleh Media Gateway Control (MGC) yang bekerja untuk mengarahkan, memvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute pensinyalan ke jaringan PSTN. C. Fungsi pensinyalan. Signaling dapat yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol Magako H.323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dan dengan IP menggunakan jaringan point to point. D. Fungsi interface. SoftSwitch memiliki interface yang disebut dengan Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. Layanan yang wajib dimiliki oleh SoftSwitch. Yang pertama ada hunting group. Hunting group adalah sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor telepon ke sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon, secara khusus mengacu pada proses atau algoritma yang digunakan untuk memilih jalur yang akan menerima panggilan. Yang kedua adalah call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah jaringan telepon ke telepon lainnya dengan menggunakan tombol transfer. Yang ketiga ada call forwarding. Adalah sebuah fitur yang pada beberapa jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak dipanggilan untuk dialihkan ke pihak ketiga. Yang keempat ada abbreviated dialing.
yaitu adalah layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomornya sebanyak 5, 10, 20, 30, seterusnya sampai 100, sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Selanjutnya ada conference call. Conference call adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan 3 atau lebih saluran telepon dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya ada call waiting, adalah layanan yang memungkinkan pelanggan atau dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain waktu pada pelanggan yang sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada call forking, adalah sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada calling line identification presentasi atau clip. Clip adalah service yang memungkinkan untuk memunculkan identitas atau nomor penelpon, sedangkan calling line identification restriction atau clear kebalikannya, yang digunakan untuk menyembunyikan identitas penelpon atau nomor dari penelpon. Beberapa jenis soft switch oleh vendor yang beredar di pasar. Yang pertama ada reverse system itself, VoIP soft switch adalah sebuah platform SMS, OTT, seluler pengontrol batas sesi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sync switch, berfungsi switching dan penagihan. Yang ketiga ada sound switch, penyedia produk infrastruktur suara jaringan publik. Yang keempat ada Fox Switch, sebuah aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching antara IP teleponing dan jaringan TDM. Selanjutnya ada MediaFirst Switch, yaitu platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Selanjutnya ada Roytel Soft Switch RT IAMS 5501, yaitu menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIP dan 624 ekstensi analog dan 12 port E1 atau T1 untuk akses terang digital dan 96 FXO untuk terang analog. Mungkin sampai segitu saja presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.